Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas bab yang pertama tentang dimensi 3, di mana untuk video kali ini kita fokus ke bahasan jarak titik ke titik ya. Perlu kalian ketahui ada beberapa subbab ya untuk bab dimensi 3. Di antaranya jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Itu 3 poin utama yang harus kita bahas. Kemudian ada beberapa materi tambahan ya, kalau misalkan waktunya cukup akan kita bahas juga, di antaranya jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, kemudian jarak bidang ke bidang ya. Kemudian satu lagi materi tambahan itu sudut antara garis dengan garis dan garis dengan bidang. Oke, untuk materi jarak titik ke titik kita langsung bahas ke definisinya, di mana definisinya adalah garis terpendek yang menghubungkan kedua titik ya. Garis terpendek yang menghubungkan kedua titik. Jadi misalkan diketahui sebuah titik, kita berikan nama titik A, kemudian titik lain, nah kita berikan nama titik B. Nah, jarak antar titik ya, karena dibilang garis terpendek, pertanyaannya apakah garis ini termasuk garis terpendek? Tentu saja garis ini bukan garis terpendek. Atau apakah garis yang seperti ini? Ya, namanya garis itu nggak mesti lurus ya, bisa jadi garis bentuknya kurva atau bahkan bentuknya seperti ini ya. Nah, apakah garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dan titik B itu garis yang seperti ini? Tentu saja bukan. Maka garis terpendek adalah sebuah garis lurus ya, yang menghubungkan kedua titik ya. Jadi garis terpendek itu biasa beberapa buku ya menyebutkan definisinya sebagai garis lurus yang menghubungkan kedua titik ya. Jadi bukan garis terpendek sebagian buku ya, nggak semua buku. Oke. Intinya untuk jarak antar titik ya, atau jarak titik ke titik itu garis lurus yang menghubungkan kedua titik ya. Oke, misal diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kita gambar kubus ABCD EFGH, kemudian rusuknya 4 cm. Karena sebuah kubus, maka AB pasti panjangnya sama dengan BC ya. Kemudian sama dengan CG, karena panjang rusuk dari semua kubus ya, panjang rusuk dari kubus itu sama. Oke, pertanyaan yang pertama, jarak titik A ke titik E adalah ya, jarak dari A ke E. Ya, titik A ke titik E berarti garis lurus yang menghubungkan antara titik A dan titik E, yaitu rusuk AE. Nah, karena rusuknya 4 cm, maka AE juga pasti 4 cm. Pertanyaan yang kedua, jarak titik A ke titik D adalah dari A ke D. Ya, berarti garis AD ya, atau rusuk AD, maka ini juga 4 cm karena dia rusuk kubus ya. Panjang dari rusuk kubus sama semuanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, nah, jarak titik A ke titik F. Dari A ke F berarti miring. Nah, kalau kalian kemarin belajar LKPD yang diberikan, mungkin kalian akan memahami jarak titik A ke titik F ya, tanpa perlu menghitung ya, karena sudah saya sampaikan bahwa A ke F itu ya, merupakan diagonal bidang. Bidang, dan dia memiliki rumus tersendiri ya. Sudah kalian pelajari di SMP kelas 8. Ya, di sini saya akan bahas singkat saja. Kemudian yang terakhir, jarak titik A ke titik G. Dari titik A ke titik G, ini juga disebut sebagai diagonal ruang, dan ini memiliki rumus tersendiri ya untuk kubus ya. Mengapa saya berikan rumus lagi? Biar lebih memudahkan kalian menghitung, karena kalau kalian hitung lagi A ke G ya, mungkin akan ya memakan waktu yang lebih lama dalam mencari jarak antar titik dalam kubus. Oke, untuk A ke F, A ke G kita akan bahas secara singkat saja. Ya, ke A ke F garis AF, kemudian A ke G garis AG. Jadi ada dua garis, yaitu garis AF dan garis AG, yang mana diagonal ruang, yang mana diagonal bidang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Jadi misalkan diketahui sebuah kubus ya, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan.
dalam satu bidang. Nah, misalkan diketahui bidang A, B, F, E, bagian depannya A, B, F, E. Pertanyaannya, apakah antara sudut A dan sudut di B, ya, sudut di sini B itu saling berhadapan? Tidak. Yang berhadapan dengan sudut A adalah sudut F, ya. Maaf ya, di sini sebenarnya titik ya, bukan sudut, tapi nggak jadi masalah. Oke. Yang berhadapan dengan sudut bagian sini yaitu A, yaitu sudut F. Maka garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang, maka AF termasuk diagonal bidang, ya. Kemudian yang lain B ke E diagonal bidang, kemudian B ke G juga diagonal bidang, karena dia sudut yang berhadapan dalam satu bidang, yaitu bidang BCGF, ya. Kemudian CF juga termasuk diagonal bidang, kemudian E ke EG, kemudian FH, yang lain AH, kemudian DE, kemudian di sini A ke C diagonal bidang, B ke D, kemudian C ke H, D ke G. Itu semua diagonal bidang yang ada pada kubus, ya. Pada intinya definisinya garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Dan ini panjangnya semuanya pasti sama, baik AF, BE, EG, AC, panjangnya pasti sama semua, ya, karena mengikuti konsep dari panjang rusuknya, ya. Sama, maka panjang diagonal bidangnya pasti sama semua. Oke. Misal diketahui sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, panjang rusuknya 6 cm. Pertanyaannya, langsung AF. Nah, kalau kita ingin mencari panjang AF, yaitu diagonal bidang, cukup kita cari satu saja, karena yang lainnya pasti sama semua. Nah, dalam mencari jarak antar titik, yaitu dari titik A ke titik F, satu konsep penting yang harus kalian ingat, bahwa untuk mencari AF, panjang AF, kalian harus buat segitiga bantu, ya. Buat garis bantu sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya. Buat garis bantu sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka berlakulah rumus Pythagoras padanya. Nah, kira-kira, ya, segitiga siku-siku, ya, yang berhubungan dengan garis AF itu segitiga apa? Cari sebuah segitiga siku-siku yang berhubungan dengan garis AF, baik AF ini menjadi sisi miring atau tidak, yang penting dia menjadi sebuah segitiga siku. Kira-kira segitiga siku-siku apa yang bisa dibuat di sini? Segitiga siku-siku dari A, kemudian ke B, kemudian ke F. Siku-siku di B, ya enggak? ABF, segitiga siku-siku di B. Kita keluarkan segitiganya, ya. Perhatikan segitiga siku-siku ABF. Nah, ini segitiganya. Siku-siku di B. Nah, berarti panjang AB udah tahu 6 cm, ya. Kemudian panjang B ke F, karena BF juga rusuk, maka juga 6 cm. Terakhir tinggal cari rusuk atau sisi miring dari segitiga, yaitu AF. Nah, akan ditentukan panjang AF menggunakan teorema Pythagoras. Berarti AF kuadrat, karena sisi miring, maka AB kuadrat ditambah BF kuadrat, ya, karena dia mencari sisi miring ditambah mencari yang selain sisi miring, misal BF atau AB, maka yang panjang dikurangi dengan yang pendek. Oke. Sama dengan AB, berapa AB? 6, berarti 6 kuadrat, BF-nya juga 6, berarti 6 kuadrat, sama dengan 36 tambah 36. Ini sebenarnya bisa kalian jumlahkan, yaitu 72. Namun kita gunakan konsep lain atau lebih, ya, agar lebih mudah dalam menghitung. 36 kan bisa diakarkan, berarti kita buat menjadi 36 dikali 2, sama kan? Atau 36 nya 2 kali, benar enggak? 36 2 kali kan, yaitu 36 dengan 36 ditambahkan, sama dengan 36 2 kali. Berarti ini AF kuadrat. Kalau mencari AF gimana? Diakarkan, berarti AF sama dengan akar 36 dikali 2. Berarti AF sama dengan akar 36 dikali akar 2. Akar 36 berapa? 6. 6 kali akar 2. 6 akar 2. Jadi kesimpulannya, jarak titik A ke titik F adalah 6 akar
6 akar 2, dan berlakulah ya di sini sebuah konsep atau rumus dalam menentukan diagonal bidang, yaitu R akar 2, di mana R di sini termasuk rusuk. Jadi berapapun panjang rusuk dari diagonal bidang, ya maaf, berapapun panjang rusuk dari kubus, ya diagonal bidangnya ditentukan oleh R akar 2. Jadi kalau misalkan 8, berarti dia pasti 8 akar 2. Kalau dia 12, pasti 12 akar 2. Ya, kalau dia misalkan 16, ya berapa panjang AC? 16 akar 2. Seperti itu ya. Ingat, R akar 2, rusuk dikali akar 2 untuk diagonal bidang. Oke, cukup untuk diagonal bidang. Berarti AFBE dan seterusnya panjangnya sama semua, yaitu ditentukan oleh R akar 2. Ingat ya, diagonal bidang. Yang kedua, diagonal ruang. Definisinya, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan tidak satu bidang ya. Jadi misalkan ada sebuah kubus, dua titik sudut saling berhadapan tapi tak satu bidang. Kira-kira yang mana? AF satu bidang, nggak mungkin. A satu bidang ya, berarti dia bukan. Berarti dia dari A ke G. Dia tak satu bidang tapi saling berhadapan. Sebagian buku biasa mendefinisikannya sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang, tapi itu sedikit ada kesalahannya dalam pendefinisiannya. Jadi kita ambil yang simple saja. Dua titik sudut saling berhadapan tak satu bidang. Oke. Berarti yang lain dari B ke H, ya sudut yang saling berhadapan tak satu bidang ya. Karena ini bidang yang berbeda, yaitu bidang ABFE dan bidang ADHE. Yang lain dari C ke E, kemudian D ke F, yaitu semua ada 4 diagonal ruang dalam kubus ya. Untuk kubus. Oke, kita hanya mencari yang AG saja. Soalnya sama 6 cm ya. Kemudian dari A ke G. Nah, kira-kira segitiga siku-siku yang bisa dibuat segitiga siku-siku apa? Dari segitiga siku-siku yang berhubungan dengan garis AG. Yang pasti di sini AG sebagai sisi miringnya karena ada kelihatan, bisa dilihat, yaitu segitiga siku-siku dari A ke C kemudian G. Berarti segitiga siku-siku ACG, siku-siku di C. Ya, siku-sikunya di C. Kita keluarkan, perhatikan segitiga siku-siku ACG. Ini bentuk segitiganya. CG berapa CG? Karena CG adalah rusuk, maka CG 6. Nah, disinilah fungsi kalian memahami diagonal bidang. AC merupakan diagonal bidang, maka panjang AC ini 6. Berarti AC berapa? 6 akar 2. Kan nggak perlu ngitung kan? Seperti itu ya. Oke. Akan ditentukan panjang AG menggunakan teorema Pythagoras. Berarti AG kuadrat sama dengan, karena sisi miring berarti dijumlahkan. Berarti 6 akar 2 AC kuadrat tambah CG kuadrat. AC berapa AC? 6 akar 2 dikuadratkan ditambah CG 6 kuadrat. Nah, karena bentuk pengkuadratan seperti ini. Pertama 6 kalian kuadratkan berarti 36. Kemudian akar 2 dikuadratkan. Akar dikuadratkan, akarnya hilang berarti dikali 2 ditambah 6 kuadrat 36. 36 kali 2 tambah 3. Kalau kalian jumlahkan dia 108. Tapi ya kalian harus hitung lagi dibagi berapa ya gitu kan. Nah, ini kan 36 2 kali tambah lagi sekali, maka 36 3 kali kayak gitu ya. Mengapa saya gunakan konsep kayak gitu? Karena 36 bisa diakarkan ya. Jadi memudahkan dalam perhitungan. Oke. AG kuadrat berarti AG sama dengan akar dari 36 dikali 3. Berarti sama dengan 36 ya, akar 36 dikali akar 3. Akar 36 berapa? 6. 6 kali akar 3 berarti 6 akar 3. Jadi kesimpulannya jarak titik A ke titik titik G ya, dari A ke G itu 6 akar 3. Jadi kesimpulannya bahwa untuk menentukan panjang diagonal ruang suatu kubus, karena panjangnya pasti sama semua untuk diagonal ruang AGBH, itu ditentukan oleh R akar 3. Berarti kalau misalkan dia 6, dia pasti 6 akar 3. Kalau dia 8, pasti 8 akar 3. Kalau dia 12, berarti 12 akar 3 untuk semua diagonal ruang dalam kubus ya. Berarti baik AG, kemudian BH, kemudian CE, kemudian DF itu panjangnya ditentukan oleh R akar 3, di mana R ini sebagai rusuk.
Ya, seperti itu ya. Diingat ya, kalau diagonal bidang R akar 2, diagonal ruang R akar 3. Dan kedepannya kita tak perlu lagi menghitung panjang diagonal ruang dan diagonal bidang. Jadi langsung ketemu plug gitu. Oh, ini loh panjangnya gitu. Jadi nggak perlu lagi dihitung ya. Karena lumayan repot kalau kalian hitung lagi. Oke, lanjut contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm ya. Titik T merupakan titik tengah rusuk AB. Jarak titik T ke titik F adalah sebuah kubus ABCDEFGH. ABCDEFGH ya, panjang rusuknya 4 cm. Titik T merupakan titik tengah rusuk AB. Mana AB? A ke B, titik T tengah-tengah. Kita buat sebuah titik T. Tengah-tengah rusuk AB ya. Anggap ini tengah-tengah. Kemudian tentukan jarak titik T ke titik F. Dari T ke F. Tarik sebuah garis. Nah, kira-kira antara sebuah segitiga siku-siku, ya kita buat sebuah garis bantu ya, sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku yang berhubungan dengan garis AF. Segitiga siku-siku apa? AB, ABF. Ya, dan dia siku-siku di B. Kita keluarkan. Perhatikan segitiga siku-siku TBF, TBF. Kita buat segitiganya seperti ini. Nah, B ke F itu rusuk, maka ini pasti 4 cm. Nah, T ke B, karena T dibilang titik tengah rusuk AB, T tengah-tengah rusuk AB, maka TB pasti setengahnya kan? Berarti TB ini 4. Ya, AB 4, berarti TB 2 cm. Berarti sekarang kita mencari panjang TF menggunakan teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras. Berarti TF kuadrat, karena sisi miring, berarti TF kuadrat sama dengan TB kuadrat ditambah BF kuadrat. TB berapa? 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti sama dengan 4 ditambah 6, 16. 4 tambah 16 berapa? Kita jumlahkan karena bilangan yang berbeda. 20. Berarti TF sama dengan akar 20. Cari suatu bilangan yang bisa diakarkan, baik itu 4, 9, 16, 25, 36 ya. Bilangan kita mulai dari 4. Kira-kira 20 bisa dibagi 4 nggak? 20 bisa dibagi 4. Hasilnya 5. Berarti 20 sama dengan 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5. Kenapa dipilih 4? Karena 4 bisa diakarkan. Kalian bisa gunakan 4, 9, 16. Yang penting bisa dibagi dengan ini gitu. Oke, di sini 4 saya pilih karena bisa dibagi ya. 20 bisa dibagi 4. Hasilnya 5. Berarti 20 sama dengan 4 dikali 5. Berarti ini sama dengan akar 4 dikali akar 5. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 dikali akar 5. Maka panjang, jarak titik T ke titik F adalah 2 akar 5. Itu jawabannya ya. Kalau bingung diulang lagi videonya. Contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Berikan panjang rusuknya 6 cm. Titik T merupakan titik tengah rusuk AB. Mana rusuk AB? Titik T, berarti di sini ya, sama. Tentukan jarak titik T ke titik G. Oke. T ke G. Kalian bisa kira-kira gunakan segitiga yang mana? Ada ya, kalian bisa gunakan segitiga siku-siku. Sebenarnya ada beberapa, mungkin ya, beberapa segitiga siku-siku yang bisa kalian gunakan. Tapi ingat, dalam menentukan dimensi 3, usahakan, makanya sering-sering latihan, usahakan ambil sebuah segitiga siku-siku di sini yang berhubungan dengan garis TG, tapi yang kalian nggak banyak menghitung gitu loh. Kalian bisa gunakan segitiga, mungkin kalian membayangkan, oh segitiga siku-siku TCG ya, karena tadi kalian melihat panjang, menentukan panjang garis AG pakai ACG gitu kan. Ini pasti TCG, benar TCG, segitiga siku-siku di TCG, siku-siku di C. Tapi kalian harus mencari panjang TC lagi, repot. 2 kali ngitung kan? Cari dulu TC, kemudian cari lagi TG. Nggak percaya nanti silahkan dicoba sendiri ya. Pakai segitiga siku-siku ini, hitung sendiri. Saya akan gunakan segitiga siku-siku yang lain. Kira-kira yang mana? Mungkin nggak kebayang sama kalian bahwa ini siku-siku, perhatikan. Nah, ini dia segitiganya, perhatikan. Siku-siku nggak nih? Siku-siku. Jadi ibaratkan kalian bayangkan ini sebagai ruang kamar kalian. Ya, kalian letakkan sebuah, ya mungkin kalian bayangkan ada sebuah kayak sekat di kamar kalian, bentuknya kayak gini. Pasti dia siku-siku di B. Nggak percaya, perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat di aplikasi GeoGebra. Oh alah, gambarnya kayak gini pula. Sebentar, kita ubah dulu. Kita buat sebuah, oh nggak apa-apa sih ya, sama aja kan. Intinya dia kan segitiga siku-sikunya di sini ya.
Sebentar. Warnanya masih. Nah, kita buat sebuah segitiga siku-siku, tapi dia nggak di situ letaknya. Oke. Oh, salah lagi. Tengah-tengah ya, maaf. Nah, seperti ini. Apakah ini tiga siku-siku di B? Nah, kalau kalian lihat dari arah sini pasti kelihatan siku-siku kan? Nah, seperti ini. Dia pasti siku-siku di B. Ya, karena kita melihat dari arah seperti ini, mungkin kayak bukan siku-siku gitu. Tapi kalau kita lihat dari depan atau dari arah atas, maka dia pasti kelihatan siku-siku, yaitu siku-siku di B. Dan ini bentuknya miring. Nah, kalau kalian pelajari atau kalian bayangkan ini seperti sebuah ruang kamar kalian, dan ini ada sekat ya. Makanya dalam dimensi 3 sering-sering membayangkan ya, bayangkan ya bahwa ini sebuah segitiga siku-siku atau bukan gitu. Bayangkan seperti kamar kalian dan berikan sebuah sekat di kamar kalian. Bentuknya seperti ini, yaitu TBG. Maka ini ya kalau kalian bayangkan pasti dia segitiga siku-siku. Gunakan media apapun, baik kamar kalian atau kardus ya, untuk memahami dimensi 3 ya. Dan biasakan latihan soal-soal, perhatikan cara mengerjakan soal-soal dimensi 3 di YouTube. Oke, kita akan gunakan segitiga siku-siku TBG ya. Karena ini lebih mudah dalam menghitung. Kenapa? Perhatikan berikut ya. Kita buat segitiganya TBG. Oke, TB kan tengah-tengah kan? T kan tengah-tengah, berarti TB setengah dari AB, berarti ini 3. Nah, BG merupakan diagonal bidang. Karena ini 6, maka dia 6 akar 2 ya. Jangan lupa ya, diagonal bidang pasti 6 akar 2. Maka kalian nggak perlu ngitung. Itu yang saya bilang, kalau kalian nyari TCG, kalian perlu nyari panjang TC lagi ya. Karena itu bukan diagonal bidang, maka harus dicari. Karena kita di sini menggunakan yang diagonal bidang, maka nggak perlu menghitung. Oke, berarti TG sama dengan TB kuadrat ditambah BG kuadrat. Berarti TB berapa? 3. 3 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat. Berarti ini 9. 6 kuadrat, 36 akar 2 kuadrat. Berarti akar 2-nya, akarnya hilang dikali 2. 9 tambah 72, 81. Berarti TG sama dengan akar 81 berapa? 9. Jadi jarak titik T ke titik G adalah 9 cm. Kalau bingung silahkan ulangi lagi video ini. Contoh soal ketiga. Kubus rusuknya 12 cm. Titik Q merupakan titik tengah bidang ECGF. Mana ECGF? EFG. EFGH. Titik tengah bidang. Titik tengah bidang EFGH. Kalau kalian bingung ngasih titik tengahnya, berikan garis ya seperti ini. Kalau enggak pun enggak jadi masalah, buat ya titik tengah-tengah di sini ya. Oke, titik Q. Jarak titik B ke titik Q, dari B ke Q. Oke, kalian bisa gunakan di sini dua segitiga atau bahkan lebih ya. Di sini saya hanya membuat dua segitiga. Yang pertama, kira-kira segitiga apa yang bisa dibuat? Segitiga BQG ya. BQG, siku-sikunya di mana? Apakah di G? Nggak mungkin. Segitiga siku-sikunya di Q. Ya. Berarti kalian bukan mencari sisi miring. Yang kedua, segitiga siku-siku apa kira-kira? BFQ dan siku-sikunya di F ya. Makanya saya bilang sering-sering mengerjakan dan banyak-banyak membayangkan. Ya, bayangkan ini seperti ruang kamar kalian atau sebuah kardus. Nah, kalian berikan sekat di situ. Bayangkan seperti sebuah sekat, apakah dia tegak lurus gitu kan? Dilihat ruang kamar kalian. Oke. Di sini kalian bisa gunakan dua segitiga ini, terserah kalian. Intinya ini sama-sama mudah dihitung, mudah ya. Kita gunakan yang pertama saja. Kenapa? Karena di sini segitiganya kita bukan mencari rusuk yang miring, bukan mencari sisi miring. Oke, perhatikan segitiga BQG. Segitiga seperti ini, berarti kita mencari BQ ya, karena soalnya bilang BQ kan. Pertama BG. BG berapa BG?
12 akar 2 karena dia diagonal bidang, jangan lupa. Kemudian EG iya EG QG ya. Nah, EG apa EG? Diagonal bidang, berarti EG 12 akar 2. QG pasti setengahnya karena dibilang tengah-tengah. Berarti QG setengah dari 12 akar 2, setengah dari EG. QG sama dengan setengah dikali EG. EG berapa? 12 akar 2. Setengah dari 12 akar 2. 12 dibagi 2. Coret. 6 akar 2 kan nggak perlu ngitung sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Berarti sekarang kita mencari panjang BQ menggunakan teorema Pitagoras. Berarti BQ kuadrat sama dengan, karena bukan mencari rusuk miring atau sisi miring, bukan mencari hipotenusa ya. Berarti yang panjang dikurang yang pendek, 12 akar 2 kuadrat ya, BG kuadrat dikurang QG kuadrat ya. Ngapa nggak GQ Pak? BQG namanya ya, berarti BG QG. Oke, BG kuadrat 12 akar 2 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat 144 kan? Dikali 2 karena akarnya hilang. 36 ya, karena ini 6 kuadrat dikali 2 akarnya hilang. 288 dikurang 72 berapa? 216. Oke. Akar 216 ya, karena kuadratnya kita buang. Kira-kira sebuah bilangan, kalian bisa cari bilangan apa saja. Entah dia 4, 9, kemudian 16, kemudian 36, 72. Kira-kira yang di antara bilangan tersebut yang bisa dibagi dengan 200, yang bisa membagi 216. Kalau kalian terbiasa, kalian kan langsung bisa menghitung bahwa 216 itu 36 dikali 6 ya. Ini kebiasaan. Kalian bisa gunakan 9, bisa kalian bagi 9, tapi 2 kali ngitung nantinya. Oke. Akar 36 dikali maaf ya, animasinya kebalik. Akar 36 dikali akar 6 berarti ini 6 akar ya, akar 36 kan 6. 6 dikali akar 6, 6 akar 6. Jadi jarak titik B ke titik Q adalah 6 akar 6, maaf ya. Dari B ke Q 6 akar 6. Contoh soal 4. Balok, berarti yang terakhir ya. Kita gambar sebuah balok seperti ini. Sama ya, karena balok kita gambar sebuah persegi panjang. Selebihnya sama seperti cara menggambar kubus. Hubungkan ya sebuah garis seperti ini. Nah, jadi sama ya, ini gambar garis biasa, agak miring ke atas sedikit, tarik garis yang sejajar dengan garis ini, panjangnya sama. Seperti ini, panjangnya sama, terus tarik ke bawah, panjangnya sama dengan yang ini, kemudian hubungkan saja. Selebihnya gambar yang bagian dalam. Nah, jadi cara menggambarnya sama dengan menggambar kubus, tapi dia bentuknya persegi panjang untuk bagian depannya, karena dia sebuah balok seperti ini. Dan ingat, cara menggambar balok ini tergantung dari panjang rusuknya. Lagi dan lagi ya, panjang rusuknya menyesuaikan. Oke, PQRS TUVW berarti PQRS kemudian TUVW. PQ 8. Nah, ini makanya menyesuaikan dengan panjang rusuknya, QR 4, RV 6. Jadi tergantung panjang rusuknya. Kemudian diketahui lagi titik X merupakan perpotongan diagonal PW dan ST. PW dan ST ya, PW ST kita berikan sebuah titik X tengah-tengahnya, perpotongan diagonal, berarti perpotongan di sini kan ada satu titik potong, berarti kita berikan titik X. Kemudian titik Y merupakan titik tengah rusuk UV. Mana UV? UV titik tengahnya kita berikan titik, yaitu titik Y. Tentukan jarak titik X ke titik Y. Dari X ke Y kita tarik garis lurus seperti ini. Berarti kira-kira, nah, segitiga apa yang bisa digunakan? Dari X ke W, W ke Y itu bukan segitiga siku-siku. Itu segitiga sama apa? Sama kaki atau sama sisi? Sama kaki. Iya nggak sama kaki, bukan. Kalian cari lagi ya, apakah dia sama kaki, buktikan. Bagaimana Pak? Ya dihitung, karena ini balok, nggak berlaku rumus R akar 2, R akar 3 ya, karena panjang rusuknya masing-masing beda. Oke, ini tergantung kejelian kalian dan kebiasaan kalian atau keseringan kalian dalam latihan. Kalau kalian sering latihan pasti kalian bisa bayangkan segitiga yang bisa digunakan ya, segitiga yang berhubungan dengan garis XY ya. Kita buat garis bantu. Kira-kira garis apa? Nggak ada nama garisnya, iya.
kita nggak pakai nama garis karena di sini emang nggak ada namanya gitu. Nah, kalian perhatikan ini segitiga yang bisa kita gunakan. Kalau kalian pengen nyari tahu sendiri, silahkan di pause video ini. Ya, di sini saya akan melanjutkan saja, yaitu segitiga. Nah, ini segitiganya, nggak ada namanya kan di sini kan? Siku-siku nggak? Siku-siku di sini. Iya, seperti itu ya. Kita keluarkan segitiganya. XY. Iya kan, XY kita berikan sebuah nama, misalkan di sini O saja. Perhatikan segitiga siku-siku X O Y. Di sini, nah, dari X ke O, dari X ke sini, ini kan setengah dari rusuk ini kan, setengah dari rusuk TP kan? Iya enggak? Karena dibilang perpotongan diagonal, pasti di tengah-tengah. Berarti X ke O itu setengah dari TP. TP berapa TP? TP sama dengan VR, iya kan? VR 6, TP pasti 6 ya, karena dia sebuah balok tingginya pasti sama. Kalau dia miring bukan balok namanya. VR sama dengan TP, TP 6 berarti setengahnya 3. Kemudian panjang dari O, ini kita anggap O ya. Panjang O ke Y itu kan sama dengan TU ya, sama dengan VW. Panjangnya sama dengan PQ, iya enggak? PQ 8, berarti ini juga 8 cm. Oke. Tinggal mencari rusuk XY, berarti menggunakan teorema Pythagoras. XY kuadrat sama dengan XO kuadrat ditambah OY kuadrat. Ya, gampang kan? Kalau kalian terbiasa, soal ini mah gampang. Nggak susah kok. Nggak ada yang susah kalau kalian sering-sering latihan. Oke. XO kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 9 ditambah 64 berapa? 73. Ada nggak bilangan yang bisa dibagi, bukan maaf ya, di antara misalkan 4, kemudian 9, 16, 25, 36, 49. Ada nggak yang bisa membagi 73? Ada nggak? Nggak ada, iya kan? Berarti XY sama dengan akar 73. Jadi jarak titik X ke titik Y adalah akar 73. Pak, ngapa nggak disederhanakan? Ya biarin. Mau dibagi berapa? Coba 4, bisa nggak bagi 4? Nggak bisa. Bagi 9? Bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi 16, ya apalagi dibagi 36, 25, nggak ada yang bisa. Maka karena nggak ada yang bisa, akar 73 tidak bisa disederhanakan, biarkan. Oke, demikian. Kalau bingung silahkan diulang saja videonya. Semoga yang saya sampaikan di video ini bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi dan bagi semua yang menonton video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.